Selamat datang di video kali ini. Jadi sudah lama kita nggak bahas saham, hampir 1 bulan ya TTG vakum nggak bikin video. Cuman kita aktif sharing di story-nya TTG. Jadi kalau misalnya Anda belum follow Instagramnya TTG, boleh di follow di tarik-tarik garis. Kita buat sharing di story. Mungkin mana tahu ya. Ya sharingan itu berguna atau bermanfaat bagi teman-teman yang baru masuk, baru pemula. Ya harapannya sih begitu ya. Karena kita yang sudah berpengalaman ini cenderung pengen berbagi apa yang sudah pernah kita lalui, pengalaman apa yang bisa kami sharingkan, kami harap itu bakal jadi ya ilmu ya bagi teman-teman dalam menghadapi badai-badai seperti pas IHSG lagi turun ataupun pas lagi saham portonya lagi merah dan lain-lain sebagainya. Jadi kemarin TTG ada sharing di story ya, bilang bahwa kalau misalnya dalam keadaan chaos seperti ini, dalam keadaan market seperti ini, itu charting itu nggak berguna. Kenapa nggak berguna? Karena pergerakan pola harga itu dalam keadaan yang seperti ini itu cenderung tidak beraturan. Jadi kalau misalnya Anda memaksakan diri Anda untuk uh, harus bertransaksi dalam keadaan seperti ini, yang rugi diri Anda sendiri gitu. That's why kemarin TTG bilang PPKM tanggal 3 sampai tanggal 20, TTG juga vakum tanggal 3 sampai tanggal 20, nggak ngapa-ngapain, TTG nggak beli apapun, walaupun kita pegang cash, kita wait and see. Karena market selalu ada ya. Yang Anda perlu itu adalah cash untuk masuk ke dalam market. Jadi nggak usah merasa FOMO ataupun kayak kesempatan cuma kali ini aja, nanti nggak ada. Kesempatan selalu ada ya. Besok, lusa, bulan depan ya, 2 bulan lagi, tahun depan itu selalu ada saham-saham yang bisa membuat Anda naik, bisa buat Anda cuan 10%, 20%, 30% gitu. Jadi nggak usah terlalu tergesa-gesa gitu loh. Jadi dalam waktu luang ini TTG ya baca-baca buku ya, sharing-sharing story gitu loh. Jadi pemerintah sudah memutuskan ya tanggal 26 akan mereview ulang ya, yang mereka so-called bilang PPKM level 4 ya, level 1 2 3 4. Mereka akan mereview tingkat ya level di masing-masing daerah. Jadi kalau misalnya daerah yang levelnya sudah menurun, mungkin dari 4 jadi 3, dari 2, dari 1, akan dilonggarkan pengetatan ya perlakuan PPKM di daerah tersebut gitu. Jadi kita tunggu tanggal 26 bagaimana beritanya. Kita udah tahu hari ini BI tetap mempertahankan suku bunga di 3,5. Jadi membuat pasar saham cukup senang karena bunga yang rendah ya, orang lebih cenderung masuk ke pasar modal dibanding simpan uangnya di deposito ataupun di perbankan. Tapi ya seperti yang di sharing TTG di story semalam kali ya, semalam tadi atau tadi pagi, walaupun suku bunga BI dipertahankan di 3,5, perbankan sekarang lagi menghadapi situasi yang serba salah. Satu adalah dia mau minjamin duit ya supaya kreditnya berputar, tapi mereka selektif ya. Karena pertama adalah ekonomi kita belum pulih, banyak orang yang nganggur ataupun banyak orang yang mata pencariannya, pekerjaannya itu jadi risk ya, jadi punya uh, kecenderungan bakal diberhentikan ataupun bakal di PHK atau bakal kehilangan kerja atau mata pencarian gitulah ya, ataupun mata pencariannya turun gitu. Jadi perusahaan perbankan itu selektif dalam menyalurkan kredit gitu. Jadi kalau misalnya nanti laporan Q2 laba perbankan itu naik ataupun embel-embel berita penyaluran kredit naik tumbuh, Anda harus hati-hati ya, karena potensi kredit macet itu jauh lebih besar daripada pertumbuhan kredit yang diiming-imingkan. Oke, jadi walaupun suku bunga BI acuan ditetapkan 3,5, bukan berarti saham-saham perbankan itu bagus. Ya, bukan berarti saham-saham perbankan bagus. Ingat kalau misalnya dalam masa-masa krisis,
Yang paling pertama dibantai di dunia pasar modal itu adalah saham perbankan. Dan yang paling cepat recovery juga saham perbankan. Jadi di video kali ini kita akan bahas salah satu saham yang cukup gede dalam perbankan ya, dalam emiten perbankan, yaitu BCA. Ini bank swasta, kodenya BBCA. Harganya itu ditahan di atas 30.000. Sama kayak Bitcoin gitu ya, ditahan di atas 30.000. Ini sudah hampir 1 bulan ya. Anda bisa lihat hampir 1 bulan. Tanggal 29 Jun, sekarang tanggal 22 Juli. Harga ditahan di atas 30.000. Kenapa ditahan di atas 30.000? Mungkin ini kayaknya lagi ada yang jaga. Ya, memang kalau misalnya saham-saham perusahaan-perusahaan gede, kalau misalnya ada yang jaga itu sudah bukan rahasia umum gitu ya. Sudah bukan rahasia umum, jadi ya wajar-wajar saja. Tapi Anda harus lebih waspada. Jangan kira saham-saham gede ya, blue chip itu tidak akan turun parah gitu ya. No way. Di dunia saham ya tidak ada hukum pasti. Jadi kalau misalnya Anda sudah lama, Anda akan tahu arti dari di dunia saham nggak ada hukum pasti. Jadi kalau misalnya nanti laporan keuangan BCA bagus, ya memang BCA selama ini laporan keuangannya memang bagus gitu loh. Pernyataannya adalah laporan keuangan suatu emiten tidak menentukan bahwa harga sahamnya juga akan naik sesuai dengan pertumbuhan EPS-nya gitu loh. Tidak akan pasti gitu ya. Maksudnya tidak pasti bergerak sebanding. Kadang ada yang EPS-nya naik, harga sahamnya naik. Kadang EPS-nya yang naik, harga sahamnya turun. EPS-nya turun, negatif, harga sahamnya naik gitu loh. Jadi di dunia saham ini ya asik gitu loh, asik. Jadi nggak ada hukum pasti. Jadi justru nggak ada hukum pasti inilah yang membuat dunia saham ini menarik bagi TTG. Jadi Anda bisa lihat ya, ini adalah harga saham dia sekarang ya. Ini opening gap. Dia banyak gap kok. Ini gap ya, ini gap. Sini gap, sini gap nih. Ya, banyak gap. Ini lagi ditahan di atas 30.000 ya. Kita akan lihat ke depannya bagaimana. Prediksinya TTG dia akan jatuh di bawah 30.000. Ya, jatuh di bawah 30.000 dan Bandar akan ngangkat consumer. Karena consumer belakangan ini kan sudah turun banyak tuh consumer. Apalagi yang invest di Unilever, Anda tahu sendiri lah. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita coba tarik garisnya BCA, ini udah lama ini nggak tarik garis, ini agak kaku ya. Ini trendline atasnya, Anda bisa lihat ya. Trendline atasnya, kalaupun dia naik ya, berarti 32.000 ini sebagai resist dia terdekat. 32.000, lalu supportnya ya pasti di 30.000. Jadi kalau misalnya dia turun lagi mana? Turun lagi mungkin kayaknya dia ngambil ke sini deh. Sini openingnya di 28.000. Oke, 28.000. Kita lihat apakah dia akan turun 28.000 atau enggak. Jadi prediksinya TTG untuk BCA turun. Ya, untuk BCA turun. Jadi kalau misalnya BCA turun, biasa BCA kan porsinya lumayan gede untuk skalanya IHSG. Jadi kalau misalnya BCA turun, IHSG kemungkinan turun, tergantung. Kalau misalnya Bandar ngangkat konstruksi, ngangkat consumer, itu ya bakal ngeimbangin lah IHSG. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau beli BCA, yang mau beli ya silahkan, kan duitnya teman-teman gitu. Jadi TTG cuma sharing aja. Kalau misalnya dari polanya seperti ini, yang kemungkinan besar dia akan turun gitu loh. Kemungkinan dia akan turun karena dia akan bentuk lower low-nya lagi untuk sahamnya BCA. Ini low-nya, sini satu, dia akan turun bentuk lagi yang kedua. Jadi estimasi adalah di harga ya sekitar di atas 28.000 lah. Apakah dia akan jatuh di bawah 28.000? Tidak ada yang bisa jawab untuk sekarang. Terlalu jauh, masih terlalu jauh. Kita lihat dulu dalam waktu dekat ini apakah BCA bisa turun tembus 30.000 atau enggak. Ingat gap ini, gap itu asik ya. Gap itu kemungkinan dan kebanyakan dari gap itu akan ditutup oleh
charting setelahnya gitu ya, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian. Oke, karena BCA berkaitan dengan IHSG ya, kita coba lihat chartingnya IHSG ya. Ini kan BCA nih ya, ini kan opening gap ya, opening gap closing positif. Kita coba lihat IHSG ya, kita lihat IHSG. Kalau misalnya Anda search IHSG itu nggak ada gitu loh, itu nggak ada. Anda harus search apa? Anda harus search composite index gitu loh. Nah, inilah IHSG ya, ini adalah garis yang TTG sebelumnya pernah tarik, jadi saya remain, saya nggak ngapa-ngapain. Anda lihat IHSG break ya, IHSG break. Kalau dilihat dari pola seperti ini pola bagus loh sebenarnya ya. Ini pola bagus. Kalau misalnya Anda lihat seperti ini pola bagus. Ada kemungkinan dia nguji, tapi dia kalau misalnya ini ya bukan IHSG, tapi charting dari saham lain, ini rekomendasi beli loh. Ini rekomendasi beli. Targetnya itu di sini 6.600. Berapa ini? Ya, di sini 7%. Kalau ini bukan IHSG gitu ya, ini rekomendasi beli kalau misalnya lihat charting seperti ini, karena dia break. Tapi karena ini IHSG ya, jadi yang penggerak IHSG itu kan banyak sekali emiten. Jadi Anda nggak boleh hanya lihat satu. Satu hal lagi bahwa batu bara coal itu kemarin $150 ya, itu naik tinggi banget. Dan saya rasa coal itu tidak akan lagi diangkat sama bandar ya, sektor pertambangan. Walaupun mereka mengiming-imingkan ya, laporan keuangan mereka untuk sektor pertambangan akan bagus karena harga komoditasnya naik tinggi dan remain tinggi ya. Tapi TTG sih nggak begitu suka coal, jadi ya makanya nggak ada saham-saham pertambangan yang dibahas belakangan ini gitu. Jadi kalau misalnya Anda lihat IHSG, ini kan opening ya, gap closingnya positif. Jadi kita lihat besok Jumat. Kebanyakan hari Jumat itu merah. Kebanyakan, tapi tidak menutup kemungkinan besok lanjut hijau. Tidak menutup kemungkinan. Lalu kita lihat, biasanya TTG IHSG ini cuma sebagai referensi. TTG lebih lihat itu yang LQ45. Anda bisa lihat LQ45. Ini opening juga gap ya. TTG kemarin sharing di Instagram, itu kemungkinan besar LQ45 itu akan menguji angka 800 ya. Area 800, dia akan menguji area 800. Dia akan turun menguji area 800. Kita lihat apakah ini akan benar sesuai dengan prediksinya TTG atau tidak ya. Kita lihat apakah dia akan continue naik atau menguji 800. Kalau misalnya kita tarik trend line-nya atas, ingat trend line-nya atas ini cuma sebagai referensi ya. Dia tidak akan Anda tidak boleh terlalu bias dengan trend line atas seperti ini ya. Tetap garis support dan resist jauh lebih akurat daripada trend line-nya ini. Ini agak bias kalau misalnya Anda yang baru-baru join, Anda sering kena tipu sama guys trend line-nya ini. Tapi karena TTG sudah lama, jadi saya kasih tahu ini cuma sebagai referensi doang ya. Trend line yang kayak gini kita tarik cuma sebagai referensinya doang. Jadi Anda bisa lihat kebanyakan TTG sih tariknya garis support dan resist. Itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah sangat-sangat membantu. Ya. Jadi tadi BCA, IHSG, LQ45 ya. Kita coba lihat sebentar saham Unilever. Oke. Dia berada di kotak yang kemarin TTG tarik ya. Anda lihat ya. TTG nggak saranin untuk masuk di Unilever karena ya nggak suka aja, nggak direkomendasikan lah. Anda mending ngajarin untuk cari saham-saham lain lah ya, cari saham-saham lain. Sektor properti SSIA jagoannya TTG kemarin, Anda bisa lihat
ya masih dalam kotak ya, masih gerak trendline atas. Ini akan naik ke 546 ya. Ini targetnya kita lihat apakah bisa tercapai atau tidak. Baik lagi ke BCA. TTG jarang bahas BCA kali ya. Ya, jarang bahas BCA. Jadi kalau misalnya saham-saham yang gede-gede itu sih jarang sih. Kalau misalnya lagi waktunya biasa-biasa saja sih, kayaknya saham-saham tersebut kurang menarik untuk dibahas. Mungkin karena terlalu common gitu ya, terlalu biasa. Jadi mending cari saham-saham lain yang bisa kita lihat deh, yang bisa kita belajar. Karena kita kalau misalnya terlalu fokus pada saham-saham yang common, itu kita jadi ketinggalan informasi bahwa di dunia saham ada loh saham perusahaan lain selain ini, dan perusahaan itu juga bagus gitu loh. So we have to open mind. Kita harus berusaha ya untuk keluar cari-cari saham baru. Bukan berarti Anda disarankan untuk melirik semua saham gitu ya. Jadi Anda boleh fokus pada 30-40 saham di dalam watchlist Anda, boleh. Tapi jangan terlalu menutup diri Anda untuk mencoba lihat-lihat saham-saham perusahaan lain. Mungkin ya yang Anda lihat cuma 30-40 saham. Mungkin di luar sana, karena di Bursa Efek kita ada 700-an saham emiten yang listing, kayaknya yang aktif 300-400 deh yang aktif ya. Sisanya yang di ban lah, saham gocap lah, bla 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 gitu ya. Jadi yang aktif itu mungkin 300 deh. Lalu yang apa tuh? Yang liquid itu mungkin sekitar 100-an, hampir 200 itu lumayan liquid. Yang lainnya sih nggak begitu liquid. Ada, tapi nggak begitu liquid. Kayak DCI, Anda bisa lihat kalau banyak orang lagi bahas DCI, kok TTG nggak bahas DCI. Buat apa bahas DCI sebenarnya? Yang bikin video cuman untuk cari penonton gitu. So what? Buat ngapain gitu loh? DCI naik berapa 11.000% atau berapa puluh ribu persen. So what? Itu nggak penting untuk dibahas gitu loh. Jadi kita cari saham yang ya pasti aja lah, yang kita ngajar, yang tujuannya TTG bikin video itu adalah untuk ngajarin teman-teman yang masih pemula lah ya. Jadi kalau misalnya Anda punya pertanyaan, punya apapun, Anda boleh tanya di komen, boleh DM di Instagram gitu loh. Sebisanya saya akan balas gitu. Jadi kalau misalnya Anda sering follow Instagramnya TTG, Anda tahu bahwa TTG lagi watchlist saham kelapa sawit ya. Saham apa itu, Anda follow Instagram supaya tahu. Karena TTG tidak mau terlalu expose untuk memberitakan saham itu terus gitu ya. Jadi nanti terkesannya seperti tukang pom-pom gitu loh. Jadi ya cukup saya garis bawain saham kelapa sawit. Jadi kalau misalnya kelapa sawit yang mana satu ya, Anda cari tahulah kelapa sawit sekarang saham emiten mana yang bagus secara operasional, perusahaannya bagus, besar gitu ya. Hutangnya dikit, labanya lumayan gede gitu. Anda cek tahu sendiri dan Anda nilai sendiri apakah itu cocok sama trading plan-nya Anda, cocok untuk Anda simpan, dan kita sama-sama cuan di kemudian hari. Oke, saya kira video after break 1 bulan ini kita bahas PCA dan banyak curhat gitu ya. Kita lebih banyak sharing. Kita lihat ya perkembangan dari pasar modal. Sekarang tanggal 22, laporan keuangan kuartal 2 itu biasanya 30 atau 31 Juli itu harus disubmit ke Bursa Efek Indonesia. Mungkin ada beberapa yang mengajukan perpanjang atau mundur gitu ya, delay. Kita nggak tahu. Kita lihat dalam minggu depan siapa saja yang akan mempubliskan laporan keuangan kuartal 2 dia. Lalu kita juga lihat tindakan ataupun peraturan baru dari pemerintah terkait pelonggaran PPKM jika kasus turun gitu ya. Jika kasus turun. Nah, hari ini kasus naik ya. Jumlah orang yang meninggal karena COVID itu juga makin hari makin naik.
sangat mengkhawatirkan sekali. Kalau misalnya yang belum vaksin di luar sana, tolong segera cari channel ya, cari cara pergilah vaksin ya, karena sudah ada bukti ya, bukti nyata bahwa orang yang sudah divaksin tingkat kematiannya jauh lebih rendah daripada orang yang sama sekali belum divaksin. Dan tentu ada istilahnya ada syarat-syaratnya gitulah ya. Mungkin orang yang sudah divaksin tapi dia meninggal karena komplikasi ataupun penyakit bawaannya yang dia ada sebelumnya gitu. Cuman COVID ini sangat-sangat gila banget ya, karena banyak teman-teman TTG di Jakarta dia 100% work from home. Kemarin dia tiba-tiba chat saya gitu loh. Dia tiba-tiba chat saya bilang saya positif COVID. Saya bilang, what? Kamu bukannya di rumah terus? Kok bisa gitu loh. So, yang teman-teman yang berada di daerah Jawa, khususnya daerah Jawa, saya mohon tingkatkan ya protokol kesehatan kalian, tingkatkan kesadaran kalian, jaga kesehatan ya, jangan kemana-mana. Kalau misalnya nggak ada kerjaan, nggak ada keperluan apapun, jangan kemana-mana, di rumah saja. Ya, Anda mau tidur, nonton Netflix, baring, guling-guling, sit up, push up, ngapain saja di rumah saja. Jangan kemana-mana. Oke? Kita harapkan ya dengan vaksinasi 6 bulan ke depan ya. Saya nggak harap dalam waktu dekat sih. 6 bulan ke depan, yaitu tahun 2022 akan jauh lebih bagus. Akan ada breakthrough. Dan saya harap jangan lagi ada kayak seperti Delta plus ya. Nanti ada Delta plus, Delta plus. Semoga tidak ada lagi. Oke. Mungkin sekian videonya kali ini ya. Saya rasa video ini kebanyakan sih lebih ke ya sharing lah dibanding kita bahas saham BCA. Tapi setidaknya saham BCA Anda sudah tahu rekomendasi dari TTG ya tidak begitu direkomendasikan untuk beli untuk saat ini. Kita harus lihat apakah dia mampu bertahan di area 30.000 atau tidak. Oke, sekian videonya. Saya tutup di sini. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video TTG selanjutnya. Bye bye.